Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu bapak jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, kembali kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberi oleh Allah berbagai macam nikmat sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita selaku hamba yang beriman kepadanya. Salawat beriring salam buat arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di dalam surah Al-Furqan ayat 28 sampai ayat 27 sampai ayat 29 Allah berfirman, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, artinya menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai celakalah aku sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, di dalam 3 ayat ini Allah mengingatkan kepada kita tentang jangan sembarangan untuk mengambil atau menjadikan seseorang sebagai teman kita. Ayat ini mempunyai sebab turunnya atau asbabun nuzul, di mana suatu kali Uqbah bin Abi Mu'aid, salah seorang di antara kafir Quraisy yang sangat memusuhi Rasulullah, dia mengadakan walimah pernikahan anaknya. Kemudian dia mengundang Rasulullah untuk datang ke rumahnya karena Rasulullah di antara tetangga dekatnya dan juga orang terhormat. Ketika Rasulullah SAW diundang, beliau menolak undangan tersebut karena tidak diizinkan oleh Allah untuk makan di rumah orang musyrik. Dan sangat memalukan bagi orang Arab pada waktu itu apabila orang terhormat diundang ke pesta pernikahannya, kemudian tidak mau hadir, itu merupakan aib yang sangat memalukan bagi mereka. Kemudian kata Rasulullah kepada Uqbah bin Abi Mu'aid, saya akan datang dengan syarat kamu mau bersahadat. Kemudian dia langsung bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sebenarnya Uqbah ini dia merupakan seorang yang cerdas, pintar, dan mengetahui sebenarnya apa yang dibawa oleh Rasulullah sesuatu yang benar. Makanya dia mau mengucapkan syahadat. Dan sudah ada kecenderungan dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Namun sayangnya setelah walimah anaknya selesai, pulang Ubay bin Ka'ab atau Umayyah bin Khalaf atau Ubay bin Khalaf, di dalam riwayatnya ada perbedaan. Yang penting kedua-duanya ini adalah dua orang setannya Quraisy yang sangat memusuhi Rasulullah. Dua orang bersaudara yang sangat jahat. Dia pulang dari perjalanan dagangnya, kemudian dia mendengar temannya Uqbah bin Abi Mu'aid sudah masuk Islam. Kemudian dia temui temannya, asabauta, apakah kamu telah meninggalkan agama nenek moyangmu? Kemudian kata Uqbah, tidak, cuma saya malu kepada Muhammad, dia tidak mau hadir di dalam pesta walimah anakku, maka aku berucap syahadat. Kata Umayyah bin Khalaf, kamu tidak boleh lagi melihat wajahku. Artinya
kita tidak temanan lagi sebelum kamu kafir lagi dengan agamanya Muhammad, kamu murtad dari agamanya Muhammad itu, kemudian kamu datangi dia, kamu caci maki, kemudian kamu ludahi. Kata Uqbah bin Abi Mu'aid, demi teman setianya ini dia lakukan hal itu. Dia berangkat ke rumah Rasulullah, kemudian setelah menemui Rasulullah dia caci maki Rasulullah dan dia nyatakan keluar lagi dari agama Islam, kemudian dia ludahi Rasulullah. Namun dengan rahmat Allah, pertolongan Allah, ludahnya Uqbah bin Abi Mu'aid ini kembali lagi ke wajahnya, kemudian dia terbagi menjadi dua, satu separuhnya mengenai pipi kanan dan pipi kirinya. Semenjak itu pipinya melepuh seperti kena air panas atau air keras. Kemudian setelah itu dia murtad dan menjadi orang yang lebih jahat daripada semulanya. Adapun Umayyah bin Khalaf, Rasulullah SAW berjanji kepadanya karena dia sangat jahat, andaikan aku bertemu denganmu di luar kota Makkah ini atau di luar tanah haram, aku yang akan membunuhmu. Rasulullah bersumpah seperti itu. Kemudian singkat ceritanya Uqbah bin Abi Mu'aid ini nantinya dia terbunuh atau tertawan di perang Badar. Dan tawanan ketika itu salah seorang di antaranya yang dibunuh adalah dia. Setelah tertawan dia dibunuh, dipancung oleh Ali bin Abi Thalib. Sementara Umayyah bin Khalaf, Rasulullah SAW berjanji akan membunuhnya ketika perang Uhud. Dia dilembing oleh Rasulullah, tembus dari dadanya sampai ke belakang, tapi tidak setetes pun darah keluar. Dan itulah satu-satunya manusia yang dibunuh oleh Rasulullah, baik dalam kondisi damai maupun kondisi perang, karena saking jahatnya. Yang penting di sini, ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, Allah mengingatkan bahwa Umayyah bin Khalaf atau Uqbah bin Abi Mu'aid ini nanti di akhirat akan sangat menyesali perbuatannya, kembali murtad setelah beriman atau menyatakan keislamannya, gara-gara berteman dengan orang yang salah. Allah menggambarkan di hari itu orang zalim, yang dimaksud zalim di sini adalah Uqbah bin Abi Mu'aid itu, dia akan menggigit tangannya. Di sini disebutkan tangannya. Sebenarnya kalau bahasa kita, orang yang menyesali sesuatu dia akan gigit jari begitu. Tapi Allah mengatakan di sini dua tangan, bukan satu tangan lagi. Ini menggambarkan betapa penyesalan yang tiada tara, tidak bisa kita bayangkan. Andaikan di antara kita sekarang rugi dalam bisnisnya, biasa kita gigit jari begitu istilahnya. Tapi ini adalah gigit jari yang mungkin kita perbaiki kembali dengan usaha yang baru. Namun orang yang menyesal di akhirat tidak ada cerita untuk memperbaiki diri, akan menyesal selama-lamanya. Oleh karena itu digambarkan dia menggigit dua tangannya, seolah-olah kedua tangannya masuk ke dalam mulutnya. Dan sebahagian ahli tafsir mengatakan betul-betul seperti itu azab yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dia akan makan tangannya sampai ke siku, kemudian setelah hancur dibulatkan kembali oleh Allah, dan itulah terus azabnya di dalam api neraka, menyesali perbuatan zalimnya ketika hidup di dunia. Seraya berkata, aduh kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasulullah, tidak menjadikan Umayyah bin Khalaf atau Ubay bin Khalaf sebagai temannya, tetapi ikut dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian di dalam ayat berikutnya digambarkan penyesalan yang tiada taranya itu. Ya wailata laitani. Ini di dalam bahasa Arab namanya tamanni. Tamanni itu berangan-angan yang tidak akan mungkin lagi untuk terwujud. Aduh kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Di sini dihilangkan namanya, tidak disebutkan Umayyah bin Khalaf atau Ubay bin Khalaf, supaya menjadi pelajaran bagi seluruh manusia sampai akhir zaman, bahwa hal seperti ini bukan berlaku kepada dia saja, tetapi bagi siapapun yang menjadikan orang-orang zalim, orang yang durhaka kepada Allah sebagai temannya. Sungguh dia telah menyesatkanku dari Al-Quran setelah Al-Quran itu datang kepadaku, setelah datang peringatan yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
dan adalah syaitan itu berkhianat kepada manusia. Dan di sini dikatakan syaitan, yang dimaksud syaitan itu adalah semua yang menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti makhluk gaib berbentuk jin, tetapi manusia juga ada yang berperangai seperti perangai setan, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, kita disuruh berlindung minal jinnati wan nas, setan yang berasal dari jin dan manusia. Jadi semua manusia atau jin yang menyesatkan kita dari jalan kebenaran itu semuanya adalah setan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita supaya kita berhati-hati dari setan yang berbentuk jin dan manusia ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Oleh karena itu hendaklah setiap kita memperhatikan siapa yang dijadikan sebagai teman. Kemudian di dalam syair orang Arab mengatakan, anil mar'i la tas'al fasal an qarinihi wa fakullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Setiap orang janganlah tanyakan kepada seseorang siapa dirinya, tanyakanlah siapa temannya. Sesungguhnya setiap orang akan mengikuti orang yang ditemaninya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.